Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya yang senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Kita bersyukur karena malam ini kita dihimpunkan kembali dalam persekutuan orang percaya. Dan sebagai penghimpun kita adalah keluarga Ibu Yohana atau Mama Eren. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita akan segera memasuki ibadah persekutuan kita malam ini. Karena itu, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian seperti rusa rindu sungaimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus. Kita berdoa.
Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena malam ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang percaya malam ini. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan malam ini dapat mengambil bagian dalam hati kami dan kami hidup di dalamnya. Ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuai. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang ataupun malam. Haleluya. Amin. Tuhan kekuatan di tengah pergumulan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sudah 8 bulan kurang lebih kita diperhadapkan pada pergumulan dan persoalan karena adanya pandemi COVID-19. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak aktivitas kita yang harus terhambat karena adanya pandemi ini. Atau dengan kata lain bahwa banyak hal yang selama ini kita lakukan tidak dapat berjalan dengan normal. Mulai dari kehidupan kita, interaksi kita dengan sesama kita, juga kehidupan anak-anak kita, bahkan juga berdampak dalam persekutuan orang percaya dengan tidak adanya perjumpaan secara langsung di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu semuanya itu membawa pergumulan tersendiri bagi setiap kita. Namun di satu sisi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini karena pandemi COVID-19, kita juga patut bersyukur bahwa kekuatan Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Sehingga
di dalam segala keterbatasan aktivitas kita, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang sejarah kehidupan manusia senantiasa diperhadapkan pada berbagai persoalan dan pergumulan. Tak terkecuali tokoh-tokoh Alkitab yang begitu beriman kepada Tuhan pun mengalami pergumulan dan persoalan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca kisah seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Habakuk, yang juga diperhadapkan pada persoalan pergumulan yang begitu berat. Ya, Habakuk bergumul sebagai seorang nabi. Dia mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat menindas umatnya. Itu seperti yang diungkapkan di dalam pasal yang pertama, khususnya ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Di tengah pergumulan demikian, Tuhan menjawab bahwa orang benar akan hidup oleh iman dan orang fasik akan tetap ada. Itu diungkapkan dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Habakuk memahami bahwa setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, di dalamnya juga Tuhan ikut campur tangan memberikan kekuatan. Ya, sekalipun bangsanya ditindas, Nabi Habakuk melihat bahwa ini adalah sebuah ketidakadilan. Tetapi ketika dia memahami bahwa di balik setiap pergumulan persoalan pun Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Nah, dalam nats kita malam hari ini, Habakuk mengungkapkan bahwa pembebasan umat Tuhan tidak lepas dari kuasa Tuhan. Ketika mereka diserang oleh musuh, yang terjadi justru mereka yang saling memanah. Anak panahnya mengenai laskar mereka sendiri. Habakuk mengingatkan suatu pekerjaan Allah yang maha dahsyat, membebaskan umatnya dari perbudakan. Ya, ketika musuh mengejar, umat Tuhan terhalang oleh laut. Sementara di sisi yang lain musuh semakin mendekat dan terus mengejar mereka. Tiba-tiba di luar logika manusia, Allah mengubah laut menjadi tanah kering, sehingga umat Tuhan dapat menyeberang dengan selamat. Kejadian laut menjadi tanah kering ini merupakan sebuah peristiwa sejarah yang begitu luar biasa. Inilah peristiwa iman yang tak terlupakan oleh umat Tuhan, bahkan sampai sekarang ini. Mendengar perbuatan itu yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan, Habakuk gemetar, bibirnya menggigil, dan tulangnya seakan-akan kemasukan sengal atau nyeri. Ya, artinya Habakuk merasakan kengerian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, perbuatan Tuhan itu menimbulkan keyakinan pada Habakuk bahwa segala sesuatunya berada dalam kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terselami oleh manusia. Oleh sebab itu, jika manusia ingin menikmati hidup, ia hanya dapat hidup ketika dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ia hanya dibenarkan oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang beriman
Bukan berarti tidak menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Bahkan manusia akan terus berada dalam berbagai macam pergumulan selagi hidup di dunia ini. Namun, manusia tidak berdaya menghadapi semuanya itu dengan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, persoalan bukan saja datang dari musuh, tetapi juga bisa ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, yang diharapkan tidak menyertai. Kita bisa saja bekerja keras tetapi tidak menghasilkan yang kita harapkan. Itu juga yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk dalam bacaan kita. Ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat yang ke-18 ini merupakan suatu ungkapan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan sikap orang beriman. Ya, sekalipun yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, sekalipun jerih payahnya mengecewakan, tetapi Nabi Habakuk tetap bersuka cita. Ya, beda dengan kita. Kita tidak bekerja keras, tetapi kita sering bersungut-sungut. Bagi Habakuk, tujuan orang beriman bukanlah dunia ini, tetapi keselamatan yang disediakan Tuhan. Bagi Habakuk, dunia ini bisa dikatakan sebagai pelintasan sementara yang disertai dengan adanya pergumulan, persoalan, dan tantangan, bahkan penderitaan. Tetapi orang beriman akan dimampukan menghadapi semua itu, sebab Tuhan memberi kekuatan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu masing-masing kita memiliki pengalaman iman di mana kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam hidup kita. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita nyatakan untuk peristiwa yang luar biasa itu? Bukankah itu membuktikan bahwa ada kekuatan di luar diri kita? Apakah kekuatan itu kita aminkan sebagai perbuatan Allah atas hidup kita? Ya, dengan pengalaman itu kita patut bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, dan menyatakan apa yang Tuhan telah berbuat dalam hidup kita. Bagaimana kita mengungkapkan sorak-sorai pada Allah kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan dan berbuat atas apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kekuatan dan begitu banyak kuasa dan mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita menyatakan perbuatan Allah itu? Salah satunya bentuk pengakuan kita atas kekuatan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita adalah tidak selalu bersungut-sungut, menjalani hidup ini dengan rasa syukur dan semangat. Ya, senantiasa bersandar pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kekuatan bagi kita dalam berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Haleluya.
Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak merenungkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita kembali menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan berdoa sepakat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengangkat syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami semua. Malam ini ya Tuhan, kami diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan telah hadir menyapa kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyandarkan seluruh hidup kami di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami alami. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi serta memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami pun bersyukur karena keluarga kami, keluarga Ibu Yohana, menghimpunkan kami malam ini. Karena itu ya Allah, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena keluarga kami senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat penuh selamat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, keselamatan Tuhan terus nyatakan bagi keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas yang dijalani oleh Ibu terkasih sehari-harinya. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga aktivitas apapun yang dijalani ya Tuhan dapat dijalani dengan hikmat Tuhan, dan semuanya mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih Eren yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan buka jalan agar pekerjaan yang dirindukannya Tuhan kelak akan dicapai, dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya, dan tentunya juga dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam masa mudanya ya Tuhan, Engkau selalu menuntun anak terkasih kami, sehingga senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian dia dapat meraih masa depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara dan ponakan yang berada di beberapa tempat di Sinjai, Kendari, Toraja, Makassar, dan semua keluarga dimanapun diberikan kekuatan dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tetangga
dari ibu terkasih kami Mama Eren juga dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan di dalam kehidupan mereka bertetangga ya Tuhan, kerukunan dan kedamaian senantiasa terpelihara dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh keluarga kami mohon Tuhan berikan kekuatan sehingga mampu keluar dari setiap pergumulan dan tantangan kehidupan. Karena kami percaya berjalan bersama dengan Yesus, kekuatan akan senantiasa kami miliki, sehingga kami keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Bapak Andreas Kombokila, Adrian Petrus Todi, Rai Tiranda, Albert Musa, Mama Eki, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lainnya mengalami pergumulan yang sama. Kami senantiasa mohon kepada Tuhan. Tuhan jawab kerinduan mereka untuk beroleh kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kepulihan itu pada waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena ekonomi, karena pekerjaan, dan persoalan-persoalan lain. Kami mohon Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh untuk keluar dari berbagai pergumulan kehidupan yang terjadi. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan memberkati agar semuanya dapat ditata dan dikelola dengan baik, dipakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Karuniakan damai sejahtera, karuniakan bijaksana bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi tim yang masih menangani penanganan COVID-19 saat ini, juga diberikan kekuatan dan dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan segala tanggung jawab mereka, dan Tuhan juga melindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana kami ke depan, untuk kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Kami mohon Tuhan buka jalan agar rencana tersebut ya Tuhan dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, setiap peralatan yang kami butuhkan, setiap perangkat dijamah oleh Tuhan, sehingga semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan rencana kami untuk melakukan ibadah di gedung gereja dan live streaming dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan mengambil bagian di tengah-tengah kondisi yang kami alami, diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia pemilihan penatua dan syamans yang masih sementara berlangsung ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, harapan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan kekasih jiwa kami, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali berdiri, kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.
saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan melindungi keluarga Ibu Yohana, juga memberkati dan melindungi segenap jemaat Tuhan mulai sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun kita, keluarga Ibu Yohana. Juga bagi jemaat Tuhan yang senantiasa setia mengambil bagian dalam ibadah yang kita laksanakan secara online. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan membuka jalan saatnya kita dapat melaksanakan ibadah seperti biasanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tiada hal yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesusku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku. Tiada hal yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesusku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku.